Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 kelas 11 4 ini mempresentasikan materi tentang demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Kenapa nama saya Naswa? Kenapa nama saya Fabiana? Karena nama saya Fabiana. Kenapa nama saya Fabiana Sari? Kenapa nama saya Fabiana Sari? Perkenalkan nama saya Abdul Medi. Perkenalkan nama saya Abdul Sami. Saya menjelaskan tentang definisi demokrasi parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki kewenangan dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan itu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem parlementer, presiden hanya memiliki simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahan tergantung dari dukungan secara berlangsung atau tidak berlangsung. Cabang legislatif atau pertemuan sering dilakukan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Menunjuk kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Silviani. Sistem pemerintahan demokrasi parlemen. Terlihat jelas bahwa rakyat, para pemilih hanya memilih legislatif saja. Selanjutnya, para dewan di parlemen atau anggota legislatif akan memilih perdana menteri dan kemudian perdana menteri menentukan anggota-anggota kabinet. Selanjutnya, dipertanggungjawabkan kepada parlemen. Demokrasi parlemen memiliki presiden, perdana menteri, dan sistem kekuasaan yang bukan
Inisiatif Udin yaitu pemotongan nilai uang sandari 20 Maret 1940 untuk Udin Syarif Udin yaitu pemotongan nilai uang sandari 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar meningkat harga turun. Program Benteng Kabinet Aksi yaitu upaya menumbuhkan wirausahaan di bumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya ada importir di bumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan di bumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusahaan di bumi yang cenderung konservatif dan tak bersaing dengan perusahaan dari bumi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Linda. Akhir masa demokrasi parlementer di Indonesia. Calon politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa politik mengajukan usul kepada presiden. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendeklarasikan kembali Undang-Undang 1945 dan membubarkan konstitusi. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi sebagai berikut: pembubaran konstitusi, berlakunya kembali Undang UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950, membentuk MPRS dan DPAS setelah mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otonomis sistem pemerintahan demokrasi parlementer tidak berlaku lagi di Indonesia. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia.